Selamat pagi. Masih semangat kan hari ini untuk memuji Tuhan? Tentu saja semangat. Semoga kalian semua hari ini sehat ya. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Dan Kak Retno akan pimpin kita dalam doa. Ya, yuk adik-adik, kita mau berdoa sama-sama ya. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita atas segala cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan memberi kami kesehatan sehingga kami boleh kembali bersekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Dan Tuhan akan sama-sama memimpin kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Ajari kami Tuhan Yesus untuk senang memuji nama Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan dan senang untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuliakan nama Tuhan karena Dialah Raja yang kekal, Dialah Raja yang mulia, dan karena Dia selalu mengasihi kita. Yuk kita memuji nama Tuhan. Ya, yuk bangkit berdiri semua ya. Kita mau bersorak-sorak dan bersuka cita memuji nama Tuhan kita. Sungguh senang ya Kak ya. Betul Kak Retno. Menjadi anak Tuhan. Iya, anak Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan kita. Adik-adik sudah siap untuk kita mendengarkan cerita hari ini? Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau mendengar apa kata Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar mencintai firman Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus. Yuk, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab dan ku baca setiap waktu.
srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Adik-adik semua sudah makan? Sudah mandi pasti ya? Sudah makan? Sudah di depan video? Wow, senang sekali Bu Ari lihat adik-adik semua. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihinya. Dan oleh karena itu, kita hari ini juga akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu adik-adik ya. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bahwa Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberikan orang tua, teman, sahabat-sahabat. Terima kasih untuk mereka semua ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kiranya menolong kami supaya kami dapat memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan atau cerita tentang Tuhan Yesus yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dulu sebelum adik-adik itu dikandung dan dilahirkan oleh mama, adik-adik ada di mana? Ada di mana coba? Sebelum dilahirkan, sebelum di dalam kandungan, ada di mana? Oh iya, pasti berarti adik-adik belum ada ya. Jadi bukan berada di mana-mana, belum ada. Nah, ketika adik-adik ada di dalam kandungan mama dan mau dilahirkan, barulah adik-adik itu ada. Sama dulu papa mama juga gitu. Kapan papa mama mulai ada? Nah, waktu di dalam kandungan dan kemudian dilahirkan oleh nenek. Kapan nenek ada? Pada waktu nenek dalam kandungan dan dilahirkan lalu ada. Nah gitu adik-adik. Jangankan adik-adik, papa mama, nenek, dunia ini juga dulu nggak ada loh adik-adik. Bulan nggak ada, matahari nggak ada, laut nggak ada, pohon-pohon nggak ada, binatang juga nggak ada. Loh, kalau gitu yang ada apa? Tidak ada apa-apa. Lah, lalu kapan bulan, bintang, sungai, laut, dunia ini mulai ada? Yaitu pada waktu Tuhan menciptakannya. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan yang dari Kejadian 1, Kejadian pasal 1 ayat 1, adik-adik ingat nggak bunyinya bagaimana? Nah, Ibu bacakan ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 bunyinya demikian.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu diringkas ya. Jadi dikatakan di sana Allah menciptakan langit dan bumi. Itu berarti Tuhan menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan terang, menciptakan darat dan laut. Tuhan menciptakan terang dan gelap. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang-binatang, baik di udara, di laut, di air maksudnya ya, di darat, dan juga Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang pertama, adik-adik masih ingat siapa? Manusia yang Tuhan ciptakan pertama kali? Iya, benar, Adam. Lalu Tuhan juga menciptakan temannya manusia. Jadi Tuhan mau manusia itu temannya ya manusia ya, walaupun binatang jadi temannya tapi kan nggak bisa ngomong-ngomong ya, bahasanya beda. Jadi setelah itu Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Nah, semuanya itu baru ada setelah Tuhan ciptakan. Jadi semua itu ternyata ada permulaannya ya adik-adik. Semua yang diciptakan ini, semua yang kita lihat sekarang ini ternyata dulu juga enggak ada. Dulu sekali enggak ada. Tapi setelah itu ada karena diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Tuhan semua yang diciptakan itu ada permulaannya. Kita juga ada permulaannya. Di mana permulaan kita? Di dalam kandungan mama. Di mana permulaan adik-adik? Dalam kandungan mama. Dalam kandungan mama itu adik-adik udah hidup loh, sudah bernapas loh. Kalau diperiksa sama dokter gitu ada denyutnya. Nah, jadi adik-adik sudah ada di dalam kandungan. Itulah permulaannya. Tapi ada satu yang tidak ada permulaannya. Bagaimana ya kalau enggak ada permulaannya? Terus siapa itu? Ayo kira-kira siapa? Yang tidak ada permulaannya adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan Sang Maha Pencipta menciptakan dunia ini, manusia, dan juga menciptakan malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan loh. Jadi sebelum diciptakan Tuhan, malaikat juga tidak ada. Nah, adik-adik, kita ingat enggak kalau bulan Desember, apa yang kita rayakan coba? Bulan Desember adik-adik selalu merayakan apa? Yaitu, betul. Merayakan apa? Natal. Merayakan Natal. Apa sih Natal itu? Kelahiran Tuhan Yesus ya. Di dunia ini. Nah, kalau kita merayakan Natal, sering-sering ada gambarnya Bapak Yusuf, Ibu Maria, sama bayi Yesus gitu ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus dilahirkan sebagai manusia. Nah, adik-adik coba pikir, apakah Tuhan Yesus itu baru ada ketika ada di dalam kandungan Ibu Maria? Tuhan Yesus yang datang ke dunia sebagai bayi manusia ini sudah ada atau belum sebelumnya? Sebelum dalam kandungan Maria itu. Sudah ada belum? Sudah ada. Dia sudah ada. Di mana Tuhan Yesus kalau begitu? Ketika dia sebelum dalam kandungan Maria dan dilahirkan sebagai bayi manusia, kok dia sudah ada? Dia di mana? Dia ada di surga. Dialah juga yang menciptakan dunia ini. Nah, dia tahu bahwa manusia itu berdosa. Dan kalau manusia berdosa kan harus dihukum kan adik-adik? Nah, makanya manusia itu sebetulnya sedang akan dihukum sama Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi manusia dan berbelas kasihan kepada manusia. Sehingga seperti ayat hafalannya adik-adik dari Yohanes 3 ayat 16 itu bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena Tuhan mengasihi manusia, manusia yang sedang akan dihukum oleh Tuhan ini akan ditebus sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu dari surga datang ke dunia, menjadi manusia, sama seperti kita. Punya mata, punya kepala, punya hidung, punya kaki, bisa ngomong, punya perasaan, bisa lapar, bisa haus, gitu, sama ya. Itulah dia menjadi manusia, dinamakan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus itu adalah manusia Allah. Artinya dia memang benar-benar manusia, tetapi dia juga Tuhan. Oleh karena itu sebelum ada di kandungan Maria, dia sudah ada. Nanti kita buktikan, nanti kita lihat ya ayatnya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus sudah ada sebelum ada di kandungan Maria ya. Nah, adik-adik sekalian, masih ingat enggak waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi? Itu ceritanya ada di dalam Yohanes 8. Ayo kita buka yuk. Yohanes 8. Yohanes 8. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ibu bacain ya, adik-adik perhatikan ya. Ibu bacain dari ayat 52. Yohanes 8 ayat 52 sampai ayat 58. Kata orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tidak mengenal Bapa maksudnya ya. Tetapi aku mengenal dia," kata Tuhan Yesus. "Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku sebenarnya adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya." Lalu ayat 57 begini. Kata orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Mereka bertanya gitu. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Oh adik-adik, apa yang Tuhan Yesus jawab kepada orang-orang Yahudi yang bilang, "Oh kamu itu belum 50 tahun. Kan waktu Tuhan Yesus melayani, dia baru berumur 30 tahun ya. Makanya orang-orang Yahudi itu bilang begitu. "Kamu belum 50 tahun, bagaimana mungkin kamu mengenal Abraham?" Gitu. Padahal Abraham hidupnya itu udah beribu-ribu tahun sebelum saat ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus berdusta? Tidak, dia mengatakan apa yang sebenarnya. Dia sudah ada dari dulu. Itu sebabnya ketika dia datang ke dunia dan menjadi manusia, apa buktinya bahwa dia Tuhan? Oh adik-adik, dia membuat begitu banyak mujizat. Dan mujizatnya itu tidak untuk kesombong-sombongan, tidak untuk gaya-gayaan menunjukkan kekuasaan. Enggak. Mujizatnya Tuhan Yesus itu semata-mata untuk menolong kehidupan manusia. Apa sih mujizatnya yang untuk menolong kehidupan manusia? Wah, dia menyembuhkan orang sakit, orang buta dijelekkan, orang lumpuh jadi berjalan, orang tuli mendengar,
orang kerasukan setan, setannya diusir. Nah, adik-adik tahu kalau orang kerasukan setan itu suka menyakiti dirinya sendiri. Itu setannya diusir. Terus dia juga meredakan badai. Dan bahkan adik-adik yang luar biasa adalah Tuhan Yesus juga menghidupkan orang yang sudah mati. Adik-adik ingat ceritanya? Di mana Tuhan Yesus menghidupkan orang mati? Anak Yairus ya, Tuhan hidupkan. Lazarus yang sudah mati 3 hari. Sudah berada di kuburan. Pintu kuburan dibuka. Tuhan Yesus memanggil, Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus hidup kembali setelah dikubur selama 3 hari. Nah, adik-adik, siapakah yang dapat berbuat seperti itu kalau bukan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Mengapa? Karena dialah yang menciptakan Abraham. Dialah yang menciptakan dunia ini. Nah, itu ya adik-adik. Terus, kalau kita merayakan Paskah, apa itu merayakan Paskah? Yaitu merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus kok bisa mati kalau Tuhan? Adik-adik, ini rahasia yang hebat. Tuhan Yesus mati bukan mati selama-lamanya. Tuhan Yesus itu menderita dari sejak hidupnya. Karena ketika dia berbuat baik saja, dia dibenci sama orang-orang Farisi. Kalau dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, wah, orang Farisi menuduh Tuhan Yesus salah karena Tuhan menyuruh kita menguduskan hari Sabat. Tapi kok Tuhan Yesus bekerja di hari Sabat? Kerjanya adalah menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dia berbuat baik, tapi orang tidak berterima kasih. Bahkan orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada juga yang tidak berterima kasih loh. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sangat baik kepada manusia dan kepada kita semua, anak-anaknya. Mengapa? Karena dia selalu ingin menolong kita. Sama seperti dahulu Tuhan Yesus selalu menolong orang-orang yang menderita, Tuhan Yesus juga mau menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Nah, kita kembali. Kalau Tuhan Yesus mati, kenapa? Dia mati karena dia menanggung hukuman atas dosa. Yaitu hukuman yang seharusnya kita terima, adik-adik. Kan adik-adik itu orang berdosa, ya kan? Pernah kan ngapusi, pernah kan bohong, pernah kan melawan orang tua, enggak boleh kan? Orang tua harus dihormati, harus ditaati. Terus adik-adik juga suka memaki-maki, mungkin ngomongnya salah, mungkin ngambil roti temennya, mungkin ngambil pensil temennya. Nah, itu mencuri namanya. Dan pikiran-pikirannya, wah, kadang-kadang kalau adik-adik benci sama orang, wah, berpikir dalam hatinya, wah, aku mau pukul dia, gitu ya. Sudah berpikir yang salah ya adik-adik. Kita semua, ibu juga waktu kecil juga gitu. Kadang bohong ya, anak kecil udah bisa bohong kan. Nah, itu semua dosa dan harus dihukum. Nah, hukuman itu loh yang seharusnya kita terima, itu diterima, dijalani oleh Tuhan Yesus. Supaya semua orang yang percaya kepada dia, kepada Tuhan Yesus itu bisa menjadi anak-anak Tuhan dan pergi ke surga nanti pada akhirnya. Gitu adik-adik, itu adalah kasih karunia Tuhan kalau kita bisa ke surga, karena Tuhan Yesuslah yang membawa. Itu kalau kita percaya benar-benar kepada Tuhan Yesus. Jadi
Itulah sebabnya dia lalu mati, karena menerima hukuman dari Tuhan yang seharusnya kitalah yang menerimanya, tapi ditanggung oleh dia. Tapi karena dia Tuhan, adik-adik, dia enggak mati seterusnya. Dia bangkit lagi dari kematian. Pada hari keberapa itu? Pada hari yang ketiga. Bangkit dari kematian, dia hidup, dia ketemu sama murid-muridnya, dia bertemu dengan Maria ibunya, dengan semua orang yang sering bersama-sama dengan dia. Lalu yang terakhir, dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga itu banyak sekali loh orang yang menyaksikannya, yang melihat dia naik ke surga. Jadi enggak sembunyi-sembunyi adik-adik, banyak ratusan orang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia kembali ke rumahnya di surga, adik-adik. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan dibawa ke surga. Dia tahu membawa kita ke surga karena dialah pemilik surga. Dan itu sebabnya dikatakan Tuhan Yesus itu tidak pernah tidak ada. Tuhan Yesus selalu ada. Terus juga adik-adik ingat enggak ceritanya Yohanes Pembaptis? Waktu Yohanes Pembaptis lagi membaptis orang-orang di Sungai Yordan, Tuhan Yesus pun juga datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, waktu ketemu Tuhan Yesus, Yohanes punya murid-murid ya. Terus dia menunjuk Tuhan Yesus. Dia kasih tahu kepada murid-muridnya. Apa? Nih, Ibu baca dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 30. Bunyinya begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku," maksudnya setelah aku, "akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia, Yesus, telah ada sebelum aku." Wah, Yohanes bilang sebelum Yohanes lahir, Tuhan Yesus sudah ada. Padahal mana yang lebih dulu lahir adik-adik? Yohanes sama Tuhan Yesus? Duluan mana? Ya, duluan Yohanes, ya kan? Karena sebelum malaikat datang kepada Maria, malaikat itu telah datang lebih dahulu kepada siapa? Kepada Imam Sakaria. Memberitahu kalau nanti istrinya itu akan mengandung dan akan melahirkan orang yang dipilih Tuhan untuk mendahului Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya Yohanes berada di sungai di pinggir Yordan berteriak-teriak ya, "Bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Gitu. Apa artinya? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia. Jadi Yohanes lebih tua daripada Tuhan Yesus. Tapi Yohanes berkata di sini, dia, Tuhan Yesus, telah ada sebelum aku. Nah, itu loh adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah ada dari dulu kala, dulu sekali. Kapan itu? Dulu kita nggak bisa menghitungnya. Sebelum ada malaikat, sebelum ciptaan ini jadi. Dia tidak pernah tidak ada. Kita bingung ya kalau bayangin, tidak pernah tidak ada. Kita pernah tidak ada, ya kan? Sebelum kita lahir kita tidak ada. Bulan bintang pernah tidak ada. Sebelum diciptakan tidak ada. Tapi Tuhan Yesus selalu ada. Tidak pernah tidak ada. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Namanya adalah kekal. Adik-adik tahu artinya kekal? Kekal selama-lamanya. Dari sejak kapan?
dari sejak waktu yang tidak terhitung sampai nanti waktu yang tidak terhitung juga. Itu sebabnya dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik bisa membayangkan, bisa mengerti sekarang bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pencipta malaikat dan juga manusia. Dia tidak pernah tidak ada. Dan dia itu mengasihi kita loh. Dia selalu ingin menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia sama dari dulu kala sebelum Abraham ada. Sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan sampai saat ini, sekalipun Tuhan Yesus ada di surga, tapi dia menyertai kita di dunia ini. Sampai kapan lagi? Sampai selama-lamanya. Sampai kita mati dan pergi ke surga dan terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah berakhir waktunya. Wah, adik-adik, ayo kita menghafal ya. Ayat hafalan. Kita menghafal dari Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Diulangi sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Amin adik-adik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Allah kita sungguh-sungguh Allah yang kekal. Dia pencipta, dia maha kuasa, dia selama-lamanya selalu ada dan selalu menyertai kita, anak-anaknya. Adik-adik, kita ketemu lagi ya minggu depan. Adik-adik harus tetap menjaga kesehatan ya. Patuhi mama sama papa. Kalau adik-adik nggak boleh keluar, nggak boleh main, ya memang harus demikian. Adik-adik kalau keluar harus selalu pakai apa? Selalu pakai masker. Ya, begini. Harus selalu mencuci tangan pakai sabun. Kalau pulang dari jalan-jalan, cuci tangan pakai sabun, tidak boleh bersalaman dengan orang lain, tidak boleh kumpul-kumpul dulu. Ya. Ibu doakan adik-adik semua tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yesus dan bertemu lagi minggu depan. Selamat bertemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.